ya dalam hal ini adalah Polresta Tangerang Tiga Raksa dalam rangka mengkriminalisasi Said Didu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya rekan saya Kurnia dan senior saya dan rekan-rekan advokat di belakang. Jadi kalau menyoroti apa yang sedang berkembang dan berpolemik di masyarakat kita saat ini, yaitu tentang perampasan lahan di PIK 2 itu saat ini, tentunya kita tidak bisa meninggalkan atau mengaitkan, tidak mengaitkan persoalan ini dengan persoalan di era Jokowi 10 tahun kemarin terakhir. Kenapa? Ini seperti ada berkesinambungan persoalannya, karena peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proyek PIK 2 ini Bang Edi, itu selesai ditelurkan atau diputuskan pada era Jokowi. Terakhir ya? Bang replikanya enggak lagi. Oke. Jadi kalau saya bisa kutip ya, Permenko ini di tahun 2023 itu nomor 7 2023, dilanjutkan nomor 6 tahun 2024. Jadi kedua peraturan Menteri Koordinator Perekonomian ini ditelurkan pada era Joko Widodo. Jadi asal mula peraturan ini memang sudah di grand design oleh Joko Widodo ya, untuk maaf ya. Jadi kita coba mengacu kepada kejadian-kejadian di era pemerintahan Jokowi pada saat itu 10 tahun begitu ya. Itu kelihatannya penegakan hukum ya, itu sangat pincang, di mana sasarannya atau objek penegakan hukum itu lebih ya, disasar kepada kaum oposisi, ulama, aktivis begitu, kepada kaum oposisi. Dan ini kelihatannya kok di awal-awal pemerintahan Prabowo sudah kelihatannya akan berlanjut seperti ini. Dengan pertama ada kasusnya siapa? Ex-menteri itu ya, ex-menteri yang diperiksa juga itu Lembong. Pertama Lembong di awal tahun ini, di awal periode pemerintahan Prabowo ya. Kemudian akan berlanjut walaupun dalam taraf penyidikan, yaitu Bapak Said Didu kan begitu. Tentunya kita berharap terhadap komitmen seorang Presiden Prabowo di awal-awal itu, di awal-awal pemerintahannya, beliau akan ya, tegak lurus ya, kepada penegakan hukum. Siapapun yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum akan diperiksa, ya, diadili, ya, tidak pandang bulu kan begitu juga. Oleh sebab itu, walaupun kita beranggapan ya, menganggap bahwa ada ya, para menterinya, ada mungkin perkiraan kita ada lebih dari 10 orang yang terindikasi kasus hukum pada masa lampau, ya mungkin harus diperiksa juga kan begitu, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan persoalan yang menimpa saudara kita Bapak Said Didu, tentu ini tidak terlepas dari kasus-kasus era pemerintahan Jokowi 10 tahun yang lalu. Sepertinya terkesan era pemerintahan Prabowo ini jangan sampai melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi ya, yang sangat diskriminatif, tidak mengenal hukum, tidak pandang bulu pada siapapun yang kira-kira bertolak belakang atau berlawanan dengan kebijakannya, itu diperiksa, dipenjarakan seperti itu. Dan kita tidak berharap pada seorang Said Didu juga akan menimpa halnya kepada beliau begitu. Seorang Said Didu itu sebetulnya adalah seorang tokoh yang berusaha untuk membela hak-hak dan kebenaran masyarakatnya, tidak dalam kepentingan untuk pembelaannya pribadinya
Karena walaupun beliau adalah hanya sedikit di daerah Pantai Indah Kapuk itu, tapi lebih kepada mayoritas penduduk Pondok Indah Kapuk itu untuk tidak tergusur begitu saja dengan suatu pelanggaran hukum. Seperti misalnya saya kutip ya, sebetulnya di dalam Perpres nomor 52 tahun 2022 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah diidentifikasikan sebagai tanah musnah. Ya, klausulnya seperti ini, tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, apakah wilayah Pondok Indah Kapuk itu dianggap sebagai tanah musnah? Sementara jelas konglomerat si Aguan dan kawan-kawan itu akan membuat atau memperlakukan tanah di Pondok Indah Kapuk itu ada untuk pembangunan developer real estate-nya yang sebagian besar sekian ribu hektar itu. Jadi apa pengertian tanah musnah sini? Tidak jelas begitu ya. Sehingga dampak sosial kemasyarakatan untuk pelaksanaan pembangunan kepentingan umum itu seperti apa definisi daripada peraturan presiden itu? Nah, ini semua kelihatan terjadi kontroversial ya, antara ketentuan-ketentuan peraturan presiden ya, Perpres maupun keputusan Menteri Kepmen terhadap undang-undang di atasnya, terutama pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya, segala tanah dan kekayaan alam di dalamnya itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini jelas-jelas berlawanan dengan UUD 45 seperti itu. Dan fenomena ini terhadap saudara kita Bapak saya Didu yang hari Selasa depan yang akan diperiksa, kita wajib mengawal ya, membersamai beliau ya, dan ikut, terutama dari kita teman-teman dari advokat begitu. Jangan sampai beliau kembali lagi dikriminalisasi terhadap seperti tokoh-tokoh yang terdahulu. Demikian pendapat saya sementara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan senior kami, rekan advokat Juju Purwantoro. Semoga terus diberi umur panjang untuk membela para tokoh, ulama dan umat yang senantiasa dikriminalisasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Narasumber yang kami hormati dan audiens sekalian, ada perkataan yang sangat tenar ya dari Edward Snowden. When you exposing crime, then treat as a committing crime, it's sign that you lead by criminal. Kira-kira artinya Anda mengekspos sebuah kejahatan seperti yang dilakukan oleh Pak Said Didu itu, tapi dinyatakan sebagai orang yang berkomitmen terhadap kejahatan, itu sebuah tanda. Apakah sebuah tanda? Ya, saya tidak memastikan ini. Pertanyaan untuk semua, apakah kita sedang dipimpin oleh kriminal? Kalaupun kata-kata itu benar, tentu itu tidak diperuntukkan untuk pemerintahan saat ini, karena pemerintahan ini baru dimulai. Ya, kita mengetahui ini fakta bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang cukup bengis ya, kepada siapapun yang bertolak belakang terhadap beliau tidak segan-segan untuk dikriminalisasi, minimal dipolitisasi, kan begitu. Nah, oleh karena itu ini merupakan sign juga bagi kita untuk senantiasa saling berjabat tangan satu dengan yang lain, kompak untuk menjaga para pahlawan bangsa yang kebetulan tumbuh di masa ini. Jadi pahlawan itu di setiap masa ada, Pak. Dahulu pahlawan kemerdekaan, pahlawan mempertahankan kemerdekaan, dan hari ini adalah pahlawan kembali mempertahankan kemerdekaan. Setuju? Baik. Tolak kriminalisasi Said Didu pada akhirnya sampai juga di akhir daripada pembicara ya. Oleh karena itu kami minta kepada sang pendobrak IKN yaitu Bang Edi Mulyadi untuk memberikan katakanlah tanggapannya dan pernyataannya mengenai apa yang terjadi terhadap Said Didu. Silakan Bang. Allahu Akbar. Nyampe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih kebaca nggak kaos saya nih? Kebaca? Saya sengaja pakai kaos Adili Jokowi karena kalau kita mundur, PSN PIK 2 ini adalah hadiah dari Joko Widodo ketika menjadi presiden.
yang diterbitkan perpresnya 2 hari. 2 hari setelah pengumuman kemenangan Pilpres Prabowo Gibran. Innalillah. Jokowi menaikkan perpres memberikan PIK 2 dan BSD sebagai status PSN. Dan kita menenggarai kuat bahwa ini adalah balas jasa Jokowi atas jasa Aguan dan kawan-kawan memenangkan Pilpresnya. Karena kita tahu Pilpres itu memakan dana yang sangat-sangat besar. Di samping di luar bansos uang kita, uang rakyat, uang APBN yang digelontorkan secara brutal untuk memenangkan kelompok yang ini. Dan hadiahnya adalah PSN. Dan setelah itu kita kemudian mengetahui bagaimana rakyat Banten khususnya menjadi terzalimi. Ya, saya sempat debat kecil dengan rekan Ahmad Khozinuddin ketika dia menggunakan istilah rakyat dirampas tanahnya. Saya bilang enggak lah, kan rakyat dibayar walaupun harganya murah. Itu namanya dirampas. Perampasan adalah pengambil alihan hak dari orang yang tidak ridho. Nah, kalimatnya begitu. Saya sempat debat tapi iya benar juga dia. Makanya saya bilang oh iya oke benar. Jadi dirampas tanahnya. Nah, ini adalah dosa waris Joko Widodo. Salah satu saja. Ada rempang. Ya, dia baru bicara soal PSN aja ya. Belum dosa yang lainnya seperti kata Ahmad Khozinuddin lagi. Kok saya bolak-balik referensinya dia terus ya? Tempo hari kita bikin acara, Ahmad Khozinuddin mengatakan kalau dokumen dosa-dosa Jokowi kepada bangsa dan rakyat Indonesia ini ditumpuk maka akan mencapai rembulan. Ngeri sekali nggak? Rembulan ya? Itu diulang sama siapa namanya? Dia pertama bilang langit, lalu mencoba dikoreksi oleh Profesor Muhammad Amin Rais sampai langit-langit. Bukan Prof, kata Ahmad. Bukan, ini bukan langit-langit, ini sampai langit sampai rembulan. Dasar sekali manusia satu ini. Oke, sekarang kita balik ke soal Said Didu. Alhamdulillah teman-teman sekalian, warga negara Republik Indonesia yang berakal waras, berotak cerdas dan berhati nurani yang masih hidup ya. Masalah ini, masalah Said Didu sudah bergeser. Sudah bergeser. Kemarin kita kumpul dengan sejumlah tokoh dan sepakat rakyat Banten khususnya mengambil alih kasus ini. Jadi kali ini tanggung jawab seperti kata MC kita yang luar biasa, merdeka gitu kan. Belum merdeka kata dia. Kurnia Kurniani itu bahwa advokasinya sudah diambil alih menjadi milik publik. Dan sejak 2 hari yang lalu sejumlah tokoh sudah bikin video-video pendek ya. Ada Saganda Nenggolan, ada Napoleon Bonaparte, ada Habib Muhsin, ada bahkan Din Samsudin, Mahfud MD, saya dan yang lainnya bikin intinya we stand with Said Didu. Karena kita tahu Said Didu yang selama 6 bulan lebih konsisten istiqomah berjuang membela hak-hak rakyat Banten yang dirampas, yang terzalimi, tidak boleh berjuang sendirian. Tidak boleh kita biarkan sendirian. Kita harus dampingi, kita harus bela. Dan itu alhamdulillah terus semakin bergulir. Makanya mohon maaf kalau saya istilahkan Aguan kali ini salah memilih lawan. Ya, salah memilih lawan karena Said Didu memang punya track record dalam hal perlawanan. Ya, dulu ketika Meikarta ada gejala-gejala seperti ini juga dia bunyi kencang dan alhamdulillah dengan izin Allah Meikarta gagal total, mangkrak. Ya, kemudian ketika Rempang rame-ramenya Said Didu tiba-tiba ada di sana. Saya ngomong-ngomong, bang kenapa nggak ajak saya gitu kan ya. Dia keliling pakai mobil bak terbuka, ketemu dengan warga segala macam, memberikan advokasi. Dan hari ini di Banten juga begitu. Ada sebagian orang mengatakan kepada saya bahwa terang aja saya Didu kenceng, kan tanahnya di sana 10 hektar. Makanya dia suara kenceng. Saya bilang kalau tanah dia 10 hektar di sana kenapa? Nggak boleh suara kenceng. Dia membela hak-hak dia, kalaupun ngomong soal 10 hektar tanah dia. Itu boleh banget, sangat boleh. Bahkan Islam menyebut bahwa orang yang mati karena mempertahankan hak-haknya dari orang-orang yang zalim, insya Allah mati syahid. Apalagi Said Didu memang bukan bicara soal 10 hektar tanah dia. Bukan rahasia lagi bahwa mereka mengirim utusan merayu Said Didu untuk memberikan uang kepada dia sebanyak 150 miliar rupiah untuk membayar tanahnya yang 10 hektar. Itu artinya setiap meter persegi dibayar 100,5 juta rupiah.
Padahal kita tahu mereka membayar tanah hanya Rp50.000. Ada yang 40, ada yang 30.000. Jadi tanah Said Didu dibayar 30 kali lipat lebih mahal. Dengan syarat diam, berhenti bunyi gitu. Dan ternyata Said Didu tidak menolak. Tidak menolak tawaran itu, tapi marah besar. Dia marah besar kepada orang utusan itu. Dia bilang, sini handphonenya, saya rekam. Nah, sampaikan pesan ini, wahai Aguan. Wah, dia sebut nama tuh dalam rekaman itu ya. Wahai Aguan, kalau kamu bayar tanah rakyat minimal 1 juta per meter, maka tanah saya ambil gratis, nggak usah dibayar. Jadi kepada orang-orang yang nyinyir, yang hatinya dengki, yang kurang piknik, dengar ini baik-baik. Said Didu tidak berjuang untuk dirinya sendiri, ya. Bahkan dia merelakan tanahnya 10 hektar ambil oleh pengembang asal rakyat dibayar tanahnya 1 juta per meter minimal. Nah, teman-teman sekalian, penonton semua channel, semua channel banyak banget ya. Jadi kita memang tidak boleh membiarkan seorang Said Didu berjuang sendirian, ya. Alhamdulillah ini semakin bagus. Tanggal 19 November besok, insya Allah Selasa jam 11 Said Didu akan kembali diperiksa di Polresta Tiga Raksa, Tangerang. Dan seperti yang sudah-sudah, karena kasusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, tidak selalu sih, tapi yang sudah-sudah, maka si terperiksa akan menjadi tersangka dan akan langsung ditahan. Mudah-mudahan tidak benar, ya. Tapi dugaan seperti itu. Makanya kita beri dukungan, pendampingan. Bukan demo ya. Selasa 19 Oktober jam 10 kita datang ke sana sama-sama mendampingi Said Didu. Kita bukan berdemo, kita mendampingi Said Didu, kita berikan dukungan penuh bahwa ini perjuangan seluruh rakyat semesta. Oh, ya. Bukan perjuangan Said Didu saja, tapi perjuangan seluruh rakyat semesta. Dan kita juga sudah tidak tedeng aling lagi. Kemarin hari Sabtu kemarin sudah ada kesepakatan bahwa 19 November dideklarasikan sebagai hari perlawanan rakyat terhadap Aguan. Kok Aguan? Iya, kita nggak ngomong oligarki lagi, kita ngomong Aguan. Karena Aguan adalah sekarang representasi oligarki yang dengan kekayaannya, dengan hartanya yang sangat berlimpah ruah, dia merasa bisa melakukan apa saja, ya, termasuk membeli aparat desa, aparat keamanan yang seragamnya ini, seragam itu, semuanya dia merasa bisa beli. Belum lagi pejabat ini, pejabat itu, dia merasa bisa beli. Tapi dia lupa bahwa ada rakyat Indonesia yang masih berakal waras, yang masih punya semangat jihad dan yakin dengan firman Allah yang dikutip oleh Buya Fikri Barino tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah. Engkau adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang diturunkan bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi menjadi umat yang terbaik menurut Allah itu bukan karena kita kaya raya, bukan karena ganteng, cantik, punya ilmu pengetahuan hebat segala macam, bukan, tapi karena kita ta'muruna bil ma'ruf, kita melakukan, menyeru kepada kebaikan, dan yang paling utama mencegah kemungkaran. Dan itu semua didasari oleh iman pada Allah, bukan ingin disebut hebat, berani, pahlawan dan sebagainya. Nah, kita bersama-sama insya Allah semua yang ada di sini dan semua yang menonton channel-channel ini, channel-channel perjuangan, ada Bang Edi channel, Refli Harun channel, Egi Sujana, Mimbar Tub, Arif apa Arif? Salwa, banyak semuanya yang lain ya. Ya banyak ini semuanya. Jadikan 19 November sebagai titik balik perlawanan rakyat terhadap kekuasaan oligarki yang sangat zalim, dan wabil khusus kepada Aguan. Siap semuanya ya? Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finally, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada hari ini, yaitu sebuah